Hai teman-teman, tahukah kalian secara umum efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu bumi akibat perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar matahari terperangkap. Fenomena ini terjadi karena pantulan sinar matahari yang terhalang oleh zat-zat di permukaan bumi dan dapat merusak lapisan atmosfer. Efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar, namun lajunya yang semakin cepat menimbulkan berbagai masalah. Hal ini dapat mengancam kehidupan manusia, merusak ekosistem, mengganggu keseimbangan lingkungan, serta menyebabkan pemanasan global dan dampak berbahaya lainnya jika tidak segera ditanggulangi. Efek rumah kaca terjadi karena sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap di atmosfer dan merusak lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dengan menghambat sinar matahari berlebih. Jika lapisan ini terus menipis, suhu permukaan bumi akan meningkat, memperburuk pemanasan global. Kondisi ini semakin parah akibat tingginya kadar karbon dioksida yang menahan panas di atmosfer. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, kita perlu mengurangi penggunaan alat dan bahan yang menghasilkan karbon dioksida serta menghindari aktivitas yang merusak lapisan ozon. Meningkatnya suhu permukaan bumi akibat efek rumah kaca dapat memicu perubahan iklim ekstrim serta mengganggu hutan dan ekosistem lainnya. Hal ini berdampak pada berkurangnya kemampuan alam menyerap karbon dioksida. Selain itu, pencairan gunung es di kutub akibat suhu tinggi menyebabkan naiknya permukaan air laut yang mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil, terutama di negara kepulauan. Penelitian menunjukkan bahwa suhu bumi telah meningkat 1-5 derajat Celcius akibat efek rumah kaca. Jika kondisi ini terus berlanjut, diperkirakan pemanasan global bisa naik sebesar 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer membuat gelombang panas dari permukaan bumi terperangkap sehingga suhu terus meningkat. Untuk menanggulangi efek rumah kaca, kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, melakukan penghijauan. Hal kecil seperti berjalan kaki dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Dengan berjalan kaki, kebutuhan akan kendaraan bermotor berkurang. Hal ini berarti lebih sedikit kendaraan di jalan, yang artinya lebih sedikit polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Hal ini juga mendukung gaya hidup berkelanjutan. Jalan kaki merupakan bagian dari pola hidup ramah lingkungan. Jika semakin banyak orang memilih berjalan kaki untuk jarak dekat, dampaknya terhadap lingkungan bisa sangat positif dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita juga harus bisa meningkatkan efisiensi energi yang kita gunakan, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, dikarenakan lampu membutuhkan energi listrik untuk menyala. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, atau gas alam, yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Jika kebiasaan mematikan lampu dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca bisa signifikan, karena skala penggunaannya sangat besar. Cara yang ketiga yaitu dengan cara penghijauan. Ada beberapa alasan mengapa penghijauan dapat mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama, dikarenakan tumbuhan, terutama pohon, menyerap karbon dioksida dari saat udara melakukan fotosintesis. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca
utama yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, dikarenakan tumbuhan dapat melepaskan oksigen dan menyaring polutan udara sehingga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.